Halo keluarga Indonesia, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bersama Anti Jovita ya. Hari ini kita memang satu hal yang kita bahas itu tentang media sosial, itu seru banget sih Anti ya. Karena hampir semua orang pastinya punya. Iya. Dan ini anak-anak sampai mungkin balita juga ada yang sudah punya akun sendiri walaupun memang orang tuanya yang mengoperasikan. Nah Anti, tadi kan Anti di segmen pertama kita pernah bahas, sudah bahas bahwa 13 tahun lah ya, Ya. anak bisa mengoperasikan akun media sosialnya sendiri. Tapi sebagian orang tua akhirnya karena mungkin ini juga berkaitan dengan sekolah atau mungkin anaknya juga punya teman-teman, mami aku pengen dong punya akun sosial media sendiri yang aku operate sendiri gitu ya. Iya. Bagaimana sih kita menjelaskan orang tua agar mereka juga tetap merasa dihargai nih privasinya? Iya. Jadi kita bisa katakan sebetulnya kalau untuk menjelaskan kepada anak paling gampang kita patokannya pada standar atau aturan yang berlaku. Oke. Jadi kita bisa tunjukkan, nah nih di Instagram ada tulisan nih. Jadi kalau mau upload sendiri atau punya akun sosmed sendiri itu minimal harus 13 tahun. Nah, Oke. kamu udah 13 tahun belum gitu kan? Nah. Nah, pasti dia akan bilang, "Oh, belum, Mami," gitu kan ya. Nah, kita bilang, "Nah, berarti nggak boleh. Jadi harus orang tua atau mami atau papi yang upload. Oke. Nah, kamu terserah apa yang mau diupload, kamu kasih tahu mami gitu." Nah, biasanya nih untuk anak-anak seusia kamu yang diupload itu adalah hal-hal yang memang berkaitan sama bakat atau minat kamu gitu. Oke. Misalnya contohnya nih, kan kamu suka nyanyi. Nah, kamu nyanyi nanti mama rekam, nanti baru mama upload gitu. Jadi kita kasih tahu aturan atau rulesnya apa. Oke, jadi memang kita harus diskusi dengan anak Betul ya dan banget. juga sepakat dengan apa yang kita lakukan. Jadi anak juga tidak merasa didikte gitu ya Anti ya. Nanti kalau kita lihat sendiri mungkin ada sebagian yang sudah terlanjur Iya. anaknya mengoperasikannya sendiri dan akhirnya harus mungkin harus mendengar atau melihat komen atau Iya. konten-konten yang tidak sesuai dengan si anak. Apakah ada dampak psikologisnya sendiri Anti kalau sudah terlanjur seperti ini? Iya, tentunya dampak itu akan memang ada apabila tadi tidak sesuai dengan usia dan Betul. kemudian tidak dengan didampingi oleh orang tua. Sehingga orang tua pada saat anak melihat, kemudian membaca dan sebagainya, tidak bisa menjelaskan pada saat itu juga misalnya kan ya. Nah, itu memang akan ada dampaknya gitu. Nah, yang pertama biasanya dampaknya adalah rentan terkena cyberbullying. Nah, Gitu, ini yang benar. Karena ini paling kata-katain mengerikan lewat ya. sosmed, iya. Betul. Nah, sedangkan si anak 13 tahun kan belum siap ya secara Ya, mental untuk betul. menghadapi hal semacam itu. Biasa anak akan merasa sedih gitu ya, ada yang merasa marah, kemudian ada juga yang semacam jadi akhirnya merasa dirinya itu buruk konsep dirinya gitu. Nah, ini yang emang harusnya kita prepare sebelumnya, jadi sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Makanya jangan kemudian dikasih begitu aja ke anak. Nah, selain itu juga dampaknya ke arah tadi kan cyberbullying ya. Berikutnya adalah misalnya contohnya dia melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kategori usianya. Ya. Misalnya dia membuka yang berkaitan sama pornografi Betul. gitu, kekerasan gitu ya. Nah, secara kita tahu di bawah 13 tahun ini kan anak itu mencontoh apa yang dia lihat. Nah, sehingga pada saat dia sudah melihat, nah dia akan mencontoh perilaku tersebut dan itunya juga tidak kita harapkan. Makanya kalau sudah terjadi seperti itu, ya kita memang harus menyediakan waktu dan usaha ekstra mau nggak mau untuk menjelaskan ke anak bahwa ini sebetulnya tidak boleh dilakukan. Akibatnya apa gitu. Jadi yang penting bagi anak tidak hanya boleh atau enggak, tapi akibatnya apa, konsekuensinya itu yang harus diajarkan. Jadi kalau misalnya kamu, misalnya contohnya ya, melihat adegan seperti ini, kemudian ini kan nggak bagus, terus kemudian kamu tiru, nah kemudian orang lain akan berpikiran jelek tentang kamu, misalnya seperti itu. Jadi memang benar-benar harus diajak, pendekatannya juga harus benar-benar seksama ya Anti ya. Benar sekali. Harus apalagi untuk anak remaja, walaupun tadi sudah di atas 13 tahun, kita tetap harus pantau bagaimana kegiatan mereka bermedia sosial ya Anti ya. Betul. Nah Anti, ini mungkin yang terakhir nih untuk keluarga Indonesia di rumah. Apa saja sih tips untuk para orang tua untuk bisa paling tidak mengajak anak, tidak mengawasi ya, tidak mengawasi dan menggurui, tapi mengajak anak untuk yuk sama-sama kita bijak bermedia sosial. Apa saja yang harus dilakukan orang tua di rumah? Yang pertama adalah selalu bersama anak, dampingi anak apapun yang dilakukan di media sosial itu. Kedua, menjalin komunikasi yang intens gitu. Jadi yang paling bagus adalah memang ada saat-saat tertentu dalam sehari-hari yang memang sudah disepakati memang untuk waktunya ngobrol dan menghabiskan waktu bersama, khususnya untuk orang tua yang bekerja. Kalau orang tua yang di rumah misalnya akan lebih
mudah gitu kan Ya, ya untuk betul. memantau. Nah, sedangkan kalau untuk orang tua yang bekerja di luar rumah, nah itu memang memerlukan bantuan dari orang lain yang memang sudah dititipkan. Oke. Misalnya contohnya apakah asisten rumah tangga atau kemudian anggota keluarga yang lain yang usianya sudah dewasa, dan itu diminta untuk melaporkan kegiatan-kegiatan apapun kepada kita yang sedang berada di luar rumah gitu. Nah, berikutnya pun kalau kita di luar rumah pun kan kita punya kadang waktu-waktu yang istirahat gitu ya, atau waktu-waktu yang emang kita bisa melakukan panggilan bersama dengan anak di rumah. Nah, itu tetap kita manfaatkan waktu tersebut sehingga anak itu merasa bahwa oh, mama atau papa tetap dekat sama aku, dan apapun yang dia baca, dia lihat dan dia lakukan itu selalu diceritakan kepada orang tuanya. Kapanpun ada kesempatan dia akan selalu cerita. Itu dia, membangun kedekatan dan juga memang harus saling memiliki dan juga sepakat gitu ya, Onti ya. Betul banget. Oke, Onti, seru banget hari ini, pastinya juga jadi inspirasi untuk keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih ya, Onti ya. Kita ketemu lagi nanti, ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Nah, keluarga Indonesia seru banget kan perbincangannya. Nah, kalian juga harus terus nih nonton Kumpul Keluarga, karena setiap akhir minggu kami akan selalu menghadirkan berbagai cerita tentang keluarga, tentang hubungan anak dan orang tua yang pastinya jadi inspirasi keluarga Indonesia di rumah. Akhir kata, saya Astia Dika, pamit undur diri, sampai jumpa.